Halo Enders, balik lagi sama gue Nabil dalam podcast FGD SMA Negeri 1 Cibinong. Dan hari ini kita kedatangan sama dua orang yang jurusannya kece parah sih. Hai. Dari jurusan kedokteran. Jurusan itu apa fakultas ya? Fakultas Oh ya, Kedokteran. fakultas kedokteran dengan jurusan kedokteran umum. Oke, saya udah kedatangan dua orang yang kece-kece banget, pinter-pinter banget, dan berani buat take effort lebih baik lagi. Coba boleh dulu dong kenalan dari yang angkatan 44 dulu, SMA Negeri 1 Cibinong. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Fatimah Zahra. Aku dari Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Oke, lanjut. Halo, nama gue Syifa, gue angkatan 43. Sekarang ini gue kuliah di Fakultas Kedokteran Umum di Universitas Yarsi. Wih, sekarang kita kedatangan satu orang dari negeri, satu orang dari swasta. Dua-duanya sama-sama kedokteran, dua-duanya sama-sama susah ya bun ya. Iya, Oke, betul. pertanyaannya itu emang apa? Kenapa sih mau masuk kedokteran? Apalagi kan kita tahu ya kedokteran tuh biaya mahal, bener-bener stereotipnya deh. Coba dari Syifa dulu. Apa ya, kayak tiba-tiba aja pengen gitu loh, kayak ting gitu. Telat sih nyadarnya, tapi ya lanjut aja lah. Emang sebelumnya milihnya pengennya jurusan apa? Jujur dulu ya pengennya PNS tahu, terus tiba-tiba kayak kesambet gak tahu, terus tiba-tiba pengen jadi dokter. Kayak gitu sih. Dan alhamdulillah keterima di salah satu universitas yang memang oke banget kedokteran. Yoi. Coba kalau dari Zahra sendiri. Kalau aku sih dari dulu emang pengen jadi dokter sih kak. Soalnya memang apalagi ngeliat kondisi Indonesia sekarang kan pedalaman gimana. Nah aku pengen cita-citanya tuh pengen jadi dokter yang bisa membangun negeri kayak gitu. Gini, yang gue suka dari orang-orang yang emang niat jadi dokter, dia melihat kondisi dan situasi negara itu sekarang seperti apa. Good luck for you ya. Nah gini nih, jadi kan banyak banget orang-orang yang pengen banget masuk dokter, tapi banyak banget dikelilingi sama stereotip dari jurusan kedokteran sendiri. Ada yang bilang harus kaya, ada yang bilang harus pinter banget, ada yang bilang bisa berdiri di tengah jalan. Nah kalau dari kalian yang udah 1 semester nih ngejalanin perkuliahan, itu bener gak sih stereotip seperti itu? Coba dari Zahra. Kalau yang pertama kan tadi harus kayak, kalau menurut aku sih ada benernya ada enggak juga. Kalau biaya itu tergantung universitasnya kak, jadi ada beberapa univ yang memang dan univ pun apalagi negeri itu ada golongan-golongannya dan itu berdasarkan gaji orang tua, jadi bisa lah disesuaikan kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya benar stereotip bahwa dokter itu harus kaya. Yang kedua sebentar banget itu juga nggak benar banget, karena kakak tingkat aku juga bilang katanya kalau dokter itu yang penting rajin, karena yang rajin itu biasanya kalah yang rajin itu menang daripada yang pintar gitu. Jadi yang penting tuh rajin terus niat buat dalam dokteran kayak gitu sih kak. Kalau dari lu gimana? Gue setuju sama pendapat Zahra sebelumnya. Yang pertama itu nggak mesti kaya sih ya, kalau misalnya swasta mahal ya, namanya juga swasta kan, dimanapun juga fakultas apapun kalau swasta pasti mahal gitu. Ya tapi kalau nggak salah dengar nih ada juga kok yang ngasih beasiswa juga buat fakultas kedokteran gitu, tapi cari aja sendiri, gue juga nggak nyari tahu banyak gitu. Pokoknya kalau masalah biaya teman-teman sebenarnya emang nggak perlu dipikir gitu kan. Betul. Yang penting otak kita mampu atau enggak, dari diri kita mentalnya mau berjuang atau enggak. Bakal masalah itu Allah atau Tuhan yang Maha Esa yang bakalan ngelurusin semuanya. Nah buat teman-teman nih, kalau kita tahu sebenarnya prospek pekerjaan dari seorang yang berlulusan sarjana kedokteran atau dokter umum pasti akan menjadi dokter. Tapi dalam kondisi yang gue sering lihat, banyak banget orang-orang yang nggak jadi dokter gitu, dia malah jadi dosen dan atau jadi fasilitator kesehatan. Apakah di dunia kedokteran itu sendiri itu adalah hal yang Lumrah banget, banyak banget kok yang awalnya dokter umum gitu ya, terus ngambil S2-nya itu kayak biomedik itu biasanya bakal jadi dosen gitu di universitas gitu. Gak cuma biomedik doang sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanyain prospek dari jurusan kedokteran emang nggak dokter doang gitu ya. Enggak. Jadi emang kalau emang berpikiran, kalau emang punya niat yang dalam mau jadi dokter, dia bakal benar jadi dokter. Karena buat ngelewatin sarjana kedokteran selama 4 tahun dan kalau selama 2 tahun aja belum cukup buat bisa mengemban diri untuk jadi seorang dokter. Nah, ketika kalian masuk jurusan kedokteran, banyak banget stigma masyarakat. Ada yang berpikir kalau kalian bakal salah jurusan, ada yang berpikir kalian di sini mampu gak sih gue buat
masuk ke jurusan tersebut dan kalian made it in one semester. Pertanyaan gue, banyak gak sih teman-teman kalian atau dari diri kalian sendiri ngerasa salah jurusan? Coba dari Zara. Kalau dari lingkungan, alhamdulillah enggak sih, pada dukung-dukung aja. Malah dari akunya, itu pas awal-awal masuk kedokteran tuh kayak kaget banget kan, banyak banget hafalan. Dimana kalau aku tuh jujur aja lebih seneng ngitung. Terus pas awal tuh kayak, aduh nih gak salah jurusan gak ya? Tapi lama-lama pas dijalanin, ya alhamdulillah bisa aja kayak gitu. Kalau dari Siva gimana? Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah ngerasa salah jurusan ya, karena gue emang ya kalau istilahnya tuh gue FK harga mati gitu loh. Jadi mau susah mau apa ya telan aja, kan gue yang pengen gitu loh di sini. Orang tua juga dukung, keluarga juga dukung, kebetulan circle pertemanan juga ngedukung, jadi ya. Gue lihat temen lu dokter semua ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa saling membantu. Buat temen-temen jurusan kedokteran mudah-mudahan makin dilancarin ya ke depannya karena emang Amin. berat. Nah kalau dari kalian dokter tuh selama 6 tahun itu berat apa? Dari Berat pasti ya, soalnya kan pelajarannya nggak gampang ya kan. Sebenarnya semua fakultas juga nggak gampang kan buat lulus gitu loh. Tapi kalau kedokteran ini yang pertama ujiannya banyak banget loh, banyak banget jenisnya, terus juga sering kali gagal dan segala macem. Dan juga teman-temannya sih rata-rata banyak yang ambis gitu kan. Jadi kalau misal kalian kayak lengeh gitu, nyantai-nyantai gitu bakalan ketinggalan banget dan itu malah makin ya susah banget deh gitu. Oke, ada Zara dengan kata ambis langsung ada apa nih dengan kata ambis? Apakah emang bener nih anak kedokteran tuh ambis atau dituntut buat ambis? Benar. Jadi pas masuk itu ngeliat teman-teman tuh kayak awalnya emang takut juga kan, soalnya kan emang kedokteran pasti ini kayak orang pintar-pintar semua gitu. Nah emang benar mereka tuh harus ambis. Terus kalau diajak kerja kelompok tuh enak, kayak mereka tuh kan kalau di SMA tuh ada aja yang kayak nggak mau ngerjain. Tapi kalau di kedokteran tuh teman-temannya tuh kayak emang benar-benar mau kerja sama kayak gitu dan ambis juga benar. Cuman ternyata di balik ambis juga orang-orangnya juga tetap manusia, jadi mereka tetap bercanda, tetap yang kayak ngaco-ngaco tuh tetap ada gitu orang-orang, jadi santai aja sih. Jadi yang penting circle atau lingkungan bakal mempengaruhi diri lo sebenarnya. Benar. Kalau masuk jurusan tersebut, lo dituntut keras buat terus bekerja keras, di situ diri lo ditempa buat jadi sesuatu yang nggak pernah lo pikir sebelumnya dan lo terbaik di dalam hal tersebut. Gue apresiasi banget buat lo berdua yang udah bisa survive sama semester ini. Sekarang kan kalian belum pernah ngerasain kuliah offline kan ya? Nah yang gue tanyain itu kan kedokteran tuh yang gue tahu pasti ada prakteknya dong. Pasti. Nah kalau kalian sendiri nih selama 1 semester kemarin ada nggak sih prakteknya? Kalau UPN tuh pernah dengar kabar dia semester 2 tuh udah nyunat orang, bener gak sih? Nggak tahu sih kak, tapi kayak belum. Ah, Tapi belum. emang semester 2 ntar belajar tentang kulit. Oh I see. Jadi untuk sekarang kalian tetap udah ada yang praktek atau juga di sini? Kalau kampus gue sendiri udah ada yang praktikumnya online. Kayak misalnya histologi kemarin itu gue semuanya online, gak ada yang datang ke kampus. Jadi preparat dari dosen itu ditampilin gitu loh di slide kayak sejenis PowerPoint gitu. Jadi ya kita ngeliatin bentuk-bentuk sel atau kayak gimana-gimana gitu sih. Itu lebih sulit atau apa? Lebih sulit jujur karena kan kita nggak pernah praktik langsung kan, terus juga kita nggak pernah lihat secara langsung, jadi pas ujiannya kayak chaos ya gitu deh. Kayak Yupi semua bentuknya. Kalau kalian sering dengar anak FK ngeluh histologi bentuknya kayak Yupi segala macam, itu bener banget kayak Yupi, bulat-bulat gitu. Emang lebih enak langsung. Kalau dari Shiva, dari Zara gimana? Kalau lab ya semua, pokoknya lab itu kan lab ek ya, atau histologi yang gambar preparat itu namanya lab ek kalau di aku. Terus yang skill lab yang jadi dokter-dokteran itu juga online, jadi probandusnya atau pasiennya itu dari orang di rumah. Nah itu ya udah kita belajar di rumah tuh pakai stetoskop, terus online dilihatin sama dosennya langsung kayak gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kalian harus punya alat kedokteran. Nah kalau gue di UIS ini gue pernah dengar adalah dokter starter pack gitu kan, medicine student dan starter pack. Nah kalau dari kalian sendiri selama 1 semester kalian udah tahu gak sih starter pack kalian itu yang harus kalian punya apa aja? Kalau dari Zara gimana? Yang harus punya pasti ini sih stetoskop, terus tensimeter, terus termometer. Terus kalau aku satu-satunya ada ini alat bedah. Jadi ya udah siapin aja sih. Dari Shiva gimana? Kalau buat yang ujian klinis kayak gitu-gitu ya bener stetoskop, tensimeter dan segala macamnya. Terus juga gue ada praktik buat bebat fraktur. Jadi itu
Spark itu beli sendiri kayak gitu. Lumayan tuh. Lumayan banget beli. Habis juga duit gitu. Yang penting apapun itu kalau kalian dari kelas. Nah untuk semester 2 nanti kalian tuh bakal ada praktikum offline nggak sih? Atau tetap still in online condition? Kalau kampus gue ya ada rencana buat kuliah offline, tapi kalau misalnya yang bisa dibuat online, tetap online gitu. Jadi nggak terlalu maksain ke kampus sih. Kalau aku belum ada info sih kalau semester 2 gimana. Masih ujian ya? Masih ujian. Semangat buat ujiannya ya. Bentar. Ada nanya nih. Kalau jadi dokter spesialis itu emang harus minimal S2. Maksudnya ada pertanyaan, Kak mau jadi dokter spesialis itu bukan gimana? Apakah dari lulus sarjana pro apa ya? Preklinik ya, preklinik, terus OAS, terus dapat gelar D, terus habis itu ngapain? Karena banyak orang yang ngambil jadinya major in public health, major in biomedik, major in chemistry bahkan. Nah kalau dari kalian gimana sih caranya buat jadi dapat gelar dokter spesialis itu? Kalau dari Syifa? Yang pertama harus lulus SKET dulu ya, kuliah preklinik 4 tahun, terus juga koas dulu biar dapat gelar dokter resmi gitu 2 tahun, terus juga pas udah dapat gelar dokter ini kita harus internship dulu biar bisa praktek sendiri gitu atau dokter umum sesungguhnya lah gitu. Biasanya internship itu setahun. Nah nanti pas udah jadi dokter umum ini baru kalian bisa kuliah lagi buat ngambil spesialis kayak gitu. Berarti emang berat banget ya untuk jadi dokter, makanya harus kuat juga. Tadi ditanya juga dari segi alat masyarakat, status gimana. Nah, di kedokteran tuh ada yang unik, benar ya? Ada yang namanya sistem blok dibandingin yang lain, karena kita biasa pakai SKS guys kalau kuliah. Sistem kredit semester, kalau kalian pakai sistem blok. Sistem blok tuh apa sih? Zara? Jadi sistem blok itu kan misalkan ya aku nih semester 1 jadi semester 1 itu ada 2 blok. Ada blok FBS 1 sama FBS 2. FBS itu fundamental biomedical science. Jadi itu belajar biologi SMA tapi dikaitin sama kasus-kasus kedokteran kayak gitu. Nah, jadi itu kita belajarnya tentang biologi SMA, tapi tuh awalnya tuh kita kayak dikasih kasus dulu, jadi kayak dipicu gitu loh. Yang penting kayak jatuhnya biologi yang lo pelajari di SMA ada penerapannya jelas gitu kan. Gitu. Dan yang bikin sulit sebenarnya di situ kan. Ketika lo cuma punya basicnya tapi lo harus tahu penerapannya itu di mana. Tapi itu udah masuk ke obatnya harus apa nggak? Apa cuma lo belajarnya gejalanya dulu aja atau gimana? Apa lo harus udah tahu, oh kalau misalnya ini penyakitnya ini? Gitu. Belum, kalau FBS itu jadi benar-benar dasar doang. Bahkan belajar tentang obat tuh baru belajar obat tuh cara kerjanya gimana, terus dia tuh awalnya gimana sampai bisa bereaksi dalam tubuh tuh baru kayak gitu. Nah baru nanti semester 2 kan ada blok tentang DMS ya, tentang kulit sama tulang otot. Nah itu baru dibahas penyakit dari kulit tuh gimana, penyakit tulang kayak gimana, baru dibahas obatnya apa, baru kayak gitu. Nah kalau dari Syifa ada yang menarik nih. Biasanya kalau untuk kedokteran itu ada ujiannya tuh beda-beda gitu. Ujiannya tuh ada apa aja sih? Yang pertama ada ujian akhir blok atau kita biasa ngomongnya UAB. Ya tiap blok kan karena materi kedokteran ini banyak, kita nggak bisa sama ratain gitu kayak ujian akhir semester gitu. Jadi satu di akhir nggak bisa kan. Jadi pakai sistem blok itu setiap habis satu blok itu kita bisa ujian. Itu yang pertama UAB. Yang kedua itu ada OSCE atau OSCE, orang banyak taunya. Itu tuh ujian keterampilan klinik yang tadi kayak fraktur tulang atau tanda vital dan segala macamnya gitu. Nah, yang ketiga itu SOKA. SOKA itu dia kayak kita dikasih salah satu kasus gitu kan. Misalnya ada apa si A ini penyakit apa gitu-gitu segala macam. Nanti kita masuk ke ruangan SOKA gitu kalau offline. Itu tuh kita kayak setengah jam pertama itu kita kayak bikin kayak mind mapnya gitu, flip chart gitu di papan, terus nanti selanjutnya kita ngejelasin ke dosen penguji kayak gitu. Berarti emang, nah ini nih, berarti kalau gitu kan emang ujian makanannya berat ya. Nah untuk anak-anak SMA nih yang masuk kuliah kedokteran, yang harus dipersiapin tuh matkul apa sih biar kedepannya itu nggak goblok-goblok banget ya sih, nggak yang nggak punya bayangan. Yang jelas biologi sih. Biologi. Yang jelas biologi. Oh cuman ini kimia juga mungkin ya, salah kalau aku dulu kemarin itu ada sempat belajar biokimia, tapi sedikit sih. Yang jelas biologi sih harus. Masih dasar gitu ya. Oke. Nah kalau yang kedua ada ikut organisasi nggak?
Atau kepanikan? Kalau aku belum sih, tingkat 1 belum. Kalau gue nanti baru opreknya nanti. Nah, ketika kalian ikut organisasi kampus, pasti tahu lah kalau misalnya kalau kalian bakal sibuk, kalian bakal banyak gak ke-handle gitu loh. Nah dari kalian, apa sih yang bikin kalian tuh, gue pengen ikut organisasi loh. Apa sih yang bikin kalian pengen kayak gitu? Kalau dari gue sendiri, biar dapat banyak temen sih ya, biar dapat relasi. Karena kalau kuliah nggak ada relasi tuh kayak susah banget gitu loh. Misalnya kita relasi punya temen deket kakak tingkat gitu kan, gampangnya enaknya punya temen kakak tingkat itu bisa dapat istilahnya bocoran soal tahun kemarin lah gitu, atau kayak catatan gitu sih. Terus juga ngasah soft skill kayak public speaking kayak gitu-gitu kan nggak diajarin di kuliah umum kan. Emang dokter harus punya public speaking? Harus banget. Terus kenapa tuh? Karena ya kalau misalnya public speakingnya gak bagus kan gimana ya, kayak susah ngejelasinnya ke pasien gitu, nanti pasiennya nggak yakin sama kita kayak gitu sih. Berarti emang sebenarnya lo jadi seorang dokter itu nggak cuma modal lo punya otak bagus, lo punya gelar dokter gitu loh, tapi butuh juga pengabdian yang tinggi, cara tata ngomong yang baik, karena ketika lo masuk ke dokteran ada stereotip itu sendiri. Nah, kalau dari Zara, stereotip seorang dokter ketika lulus itu apa sih? Apakah dia harus ABC? Misalnya apakah dia harus jadi orang yang sebaik mungkin, ditatap orang kayak gimana, dan pengimplementasinya itu seperti apa? Apakah itu emang harus seperti itu atau gimana? Kalau aku gimana ya? Menurutku seorang dokter ya pastinya harus benar-benar ya gitu, belajarnya harus benar-benar. Terus untuk jadi sosoknya mungkin jadi sosok yang sabar. Karena kan pasien ya kita harus kayak ngomongnya baik-baik gitu sama pasien kan. Terus apa ya, percaya diri sih mungkin jadi seorang dokter kan, soalnya kalau berhadapan sama orang lain, orang baru kan pasti nggak boleh grogi kan, namanya juga sama pasien, jadi harus yakin, harus percaya diri juga, dan harus sabar dalam menjelaskan kepada pasien kayak gitu sih. Mantap, berarti emang banyak banget soft skill yang harus kita masalah dokter. Ya. Nah teman-teman, sesi 1 udah selesai tentang tentang information umum dari jurusan kedokteran umum. Kita bakal lanjut sesi kedua sekarang kita bakal bahas Q&A dari gue sendiri yang memang kepo banget tentang jurusan kedokteran, sama dari anak-anak SMA Negeri 1 Cibinong nih. Nah, kalau balik lagi kita, jadi gini nih, banyak banget yang nanya kalau masuk kedokteran tuh nilainya harus tinggi kan ya? Nah, kalau dari Zara sendiri masuknya nggak jalur apa? Oh, SBM. SBM, guys. Kalau ini Siva? Gue tes swasta. Berarti Siva mandiri, kalau ini Zara dari SBM. Nah, coba kita dari Zara dulu ya. Zara, waktu itu kepikiran buat masuk SBM kedokteran itu pilihan pertama emang kedokteran UPN atau gimana? Aku tuh plan satunya FKUI. Oke. Pilihan keduanya FKUI. Nah, kalau boleh tahu, dulu tuh belajarnya gimana sih? Mau sampai nembus SBMPTN? Belajarnya kan waktu itu kan sempat kena corona ya, pas lagi persiapan sebelum tuh udah kena corona tuh. Terus aku tuh kebetulan ikut bimbel. Nah, aku itu sih ngejar di situ, kayak bener-bener tekun di situ. Jadi emang kan tiap Senin Selasa itu ada belajar, terus Rabunya tryout. Nah, itu aku bener-bener ikutan. Terus setiap tryout juga dikasih ditulis gitu skor berapa, salah berapa, terus evaluasi, pokoknya selalu evaluasi tryout. Terus untuk bahasa Inggris kan aku kurang jago bahasa Inggris. Nah, kan ada juga tes bahasa Inggrisnya. Nah, itu aku tiap malam sih baca-baca soal SBM tentang bahasa Inggris. Jadi kalau aku tipe benernya emang suka nyicil dan selalu evaluasi kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti emang kalau dari target soal, itu ada target soal juga sih ngerjain kayak hari gitu? Lupa. Tapi emang harus tiap hari ngerjain soal gitu? Iya. Oke, berarti emang kuncinya belajar tekun ya? Emang harus tekun belajar karena emang tujuannya tuh tinggi gitu loh. Kayak jurusan yang emang diminati dan jadi kalau kata orang diminati sama calon mertua juga gitu. Nah, kalau dari Zara, nilainya berapa sih kalau boleh tahu buat bisa masuk FKUPN? 600.
Terus 607,656. Wah, cukup gede juga guys. Buat teman-teman yang emang pengen lolos dari SBMPTN untuk fakultas kedokteran, atau kalian pengen masuk fakultas kedokteran Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, nilai yang harus kalian dapatkan kurang lebihnya 607,656. Oke, kalau dari Syifa kan tadi masuk aja dari mandiri ya. Di mandiri berarti lo harus ngelewatin seleksi tes gitu. Nah, tes yang diaju tuh apa sih? Kayak SBM aja sih, soal-soal ya matematika, fisika, kimia gitu-gitu segala macam. Lebih susah kan? Sama aja sih, karena kan gue udah nyobain semua ya, kayak dari SBM, mandiri dan segala macam yang PTN itu. So gue nyobain yang swasta juga sama aja sih sebenarnya soalnya. Dan cara lo buat belajar sampai akhirnya lo tembus nih, kan sebelum lo tembus ini banyak banget kegagalan sebelumnya. Lo saat sama gue kan, lo setahun juga kan. Itu apa sih lo persiapin sehingga lo bisa mantap dan akhirnya lolos gitu loh di fakultas kedokteran itu sendiri? Belajar bener-bener belajar gitu loh, gak ada yang kayak maksudnya kayak ngeluh lebih dikurangin banget deh. Pokoknya yang penting belajar, tahu kenapa lo mau di sini gitu. Ya udah belajar, hard work aja gitu, play hard. Bagus tuh teman-teman, penjelasan dari orang lain. Yang penting kalian harus punya tujuan. Goals kalian itu seperti apa ke depannya. Untuk capai goals tersebut pasti banyak banget step-stepnya kan. Dari mulai kalian harus belajar, ibadah, ikut orang tua, berbagi kebaikan untuk sesama, sampai akhirnya kalian bisa melakukan tes dengan mental yang baik dan dengan hasil yang baik juga, alhamdulillah. Karena emang untuk jadi seorang dokter, buat masuknya aja susah banget gitu. Nah, kalau misalnya kedokteran ini buku-bukunya tuh Inggris semua gitu. Apa ada bahasa Indonesia? Karena kalau misalnya lo beli buku bahasa Indonesia, itu bakal telat 5 tahun itu loh, 5 tahun ke belakang. Itu benar atau enggak? Kalau aku adanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi emang kalau teman-teman aku sebenarnya aku juga masih lebih milih pakai yang Indo sih Kak. Kalau Inggris ada beberapa, iya kan. Karena emang bahasanya tuh emang bahasa saintis banget sih. Karena emang lebih susah ngerti. Karena kalau gue pribadi, gue kebetulan buku gue bahasa Inggris semua gitu. Dan itu emang dosennya juga bahasa Inggris. Nah, kalau kalian sendiri emang karena dosennya ngomong bahasa Indonesia juga tuh gitu. Kalau gue sendiri sih ada beberapa yang emang dianjurin sama dosen pakai buku yang bahasa Inggris. Karena kenapa? Kalau misalnya bahasa Indonesia itu kadang suka ada mistranslation gitu loh. Jadi udah kalian pakai buku yang pakai bahasa Inggris aja gitu. Paham nggak paham, telan aja deh gitu. Ya kalau saya, iya ngertiin aja gitu. Masuk dulu kata-katanya, implementasinya, praktek tuh paham gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah bisa bahasa Inggris atau enggak, sebenarnya perlu gitu kan. Sebenarnya perlu buat bisa bahasa Inggris. Cuman emang pengaplikasiannya emang perlu buat belajar terus-menerus. Karena emang ketika kalian melewati berbagai semester sampai kalian kelas, kalian bakal ditanya tentang istilah-istilah yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya nanya nih, misalnya ada pengen masuk FKI, FKIUP yang pakai international classes, itu nilai TOEFL-nya kalian tahu gak berapa? Atau teman kalian sendiri ada yang ngambil kelas international? Aku nggak tahu juga sih. Oke, buat teman-teman yang emang penasaran itu bisa banget cek, biasanya ada di web kampus tentang ujian masuk kedokteran gitu. Nah, berkaitan sama koas itu kan berarti 2 tahun setelah kalian sudah dapat gelar SKET kan. Nah, koas itu penempatannya emang kalian yang milih, kampus yang milih, apa emang kalian yang sendiri? Kalau kampus aku yang milih. Sama sih gue juga. Nah, kalau koas itu kalian tuh udah bisa megang orang nggak sih? Dalam artian, apa kalian bisa megang orang tapi nggak bisa ngambil keputusan atau cuma mengamati aja? Kalau koas itu ya kita megang pasien, tapi kita masih dibimbing gitu loh sama dokter yang udah dokter beneran gitu loh. Kan kita kayak dokter muda gitu kan, jadi kita nanganin pasien tapi tetap konsul gitu sama dokter yang udah berpengalaman gitu. Terus kalau misalnya ngomong atau konsul sama dokternya tuh dokter residen kah atau udah dokter spesialis atau gimana? Kalau residen itu berarti dia mau ngambil spesialis kan? Masih dokter umum aja. Iya apa enggak? Iya. Iya guys. Iya. Nah, berarti tadi udah nanyain tentang
sebelum masuk kedokteran, gitu, seperti apa, cara melakukan mental segala macam. Nah, gue pengen nanya, ketika kalian gagal dalam suatu hal, mas kalian yang kemudian gagal dalam suatu hal, harus ditinggal performanya karena kalian bisa dibilang sebagai penyawa. Itu cara buat ujar lagi, itu gimana? Cara buat ningkatin mental lah, buat kalian bisa. Gue pengen terus berjuang nih di sini, karena gue masuknya susah. Ada beberapa orang tua, ada beberapa orang tua. Itu gimana? Kalau gue sendiri, yang pertama introspeksi diri terlebih dahulu. Gue tuh salahnya di mana gitu loh. Gue harus tahu dulu gue tuh salahnya sebenarnya di mana gitu kan. Terus belajar memaafkan diri sendiri. Karena kalau misalnya kita udah tahu salahnya di mana, tapi kita gak mau maafin diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa maju ke depan gitu loh. Jadi setelah maafin diri sendiri, baru kita kejar lagi apa yang salah, perbaiki yang salah. Terus juga jangan lupa dekat sama Tuhan, wajib banget itu dekat sama Tuhan. Kita nggak bisa kayak berdiri sekarang ini tanpa bantuan, maksudnya campur tangan Tuhan itu nggak mungkin banget gitu. Wah, emang kalau deket sama kedokteran tuh kita bawaannya positif vibes banget anjir. Maaf. Positif vibes banget. Maksudnya deket sama Tuhan segala macam. Pokoknya emang keren banget dah. Nah, ini nanya lagi nih. Gua mau nanya ke semuanya misalnya. Kak, kalau di FK itu kan biayanya emang mahal ya. Tapi tergantung unitnya tuh, Kak. Nah, apa emang kita biar lebih murah harus nyari beasiswa ya, Kak? Atau jalur kayak SNM-SBM itu emang lebih ringan biayanya? Itu gimana? Itu bener gak sih kalau SNM-SBM itu lebih ringan dibanding jalur mandiri? Iya, kalau SNM sama SBM jelas lebih murah daripada mandiri, dan ada yang golongan-golongannya itu kalau SNM sama SBM. Terus kalau beasiswa tergantung kampusnya, ada juga kampus yang memang kalau misalkan IPK-nya segini terus dapat beasiswa tuh ada. Atau kita memang inisiatif buat nyari-nyari beasiswa, dan sekarang kan juga banyak tuh info beasiswa bisa juga dicari gitu. Oh, yang penting sebenarnya niat dari kita aja sih. Iya. Buat nyari beasiswa, karena beasiswa pun banyak banget, beragam banget syaratnya tuh. Anak harus IP-nya segini, nggak pernah dapat beasiswa lain, harus lulus berapa tepat waktu, terus juga blog gak boleh ada gitu segala macam, tuh banyak. Tinggal dicari aja, banyak banget. Kalau emang kalian orang yang ambis belajar, silakan belajar. Tapi buat kalian yang ambis buat nyari lahan beasiswa sebenarnya banyak banget di Instagram, info kampus, himpunan dan banyak banget segala macamnya. Berkaitan sama himpunan, kalian sendiri nih, kan tadi belum ikut organisasi ya, berarti ada tujuan dong pengen punya capaian organisasi gitu. Nah, walaupun kedokteran itu berat, capaian kalian itu tertinggi itu pengennya apa sih? Apakah cukup, oh gue cuma butuh lulus tepat waktu jadi seorang dokter, lolos koas, dapat gelar DPR, terus cukup buat lo? Atau emang untuk dapat S1 sampai dapat dokter, gue harus mencapai organisasi A, gue harus dapat teman sebanyak apa, itu ada di sini. Sekarang kita aminin buat teman-teman ada di rumah. Kalau gue pengen sih ikut organisasi ya tadi, biar ngasah soft skill dan juga cari relasi, karena relasi itu penting banget kan. Jadi jangan cuman sekedar nyari nilai tinggi-tinggi gitu loh, tapi ya tadi harus ngasah soft skill, karena soft skill itu juga penting kan buat di dunia pekerjaan, terjun di lapangan gitu. Terus juga relasi penting banget gitu. Itu sih. Kalau aku ini lebih nanya ke jenisnya atau gimana ya, Kak? Jadi ya gitu sih, buat kalian itu capaian tertinggi kalian itu pengennya sampai mana gitu. Kalau gue nih, misalnya gue di kimia nih, gue pengen jadi ketua himpunan, gue pengen lulus 4 tahun, itu capaiannya sebesar lo ketika lo udah dapet gelar SSI, misalnya kalau gue SSI kan, udah dapet SSI gue pengen jadi apa? Nah kalau udah dapet SKT atau udah dapet gelar DR, itu pengen jadi gimana? Kalau aku sih rencananya pingin ikut BM yang di FK, cuman kalau untuk jabatannya nggak terlalu tinggi banget, karena kan pas sendiri dokter tuh sibuk gitu kan belajarnya. Terus sama juga pingin ikut yang organisasikan kayak rohis gitu di SMA, cuman kalau di kuliah juga pingin tetap lanjutin itu sih, Kak. Oke, berarti itu dengar ya, tujuan mereka satu, menjadi dokter yang emang berguna untuk masyarakat, dokter yang emang melakukan pengabdian setinggi mungkin. Last speech, gue pengen dengar kalian, dokter impian kalian tuh seperti apa? Dokter yang paling membuat kalian, oh gue pengen dokter, gue tuh pengen jadi dokter seperti ini gitu. Jadi itu jadi dedikasi gue yang paling tinggi. Saya, kalau gue, contoh ya, gue pengen jadi dokter yang bisa mengabdi sama masyarakat. Gue pengen nolong orang-orang yang paling muda. Tujuannya gue jadi dokter bukan karena nyari misalnya kayak gitu. Coba dari yang tua dulu, dari kata-kata 3 juga, Syifa. Menurut gue pengen
jadi dokter yang apa ya, yang bisa maksudnya bisa berempati sama pasiennya gitu. Pasiennya seneng, ya pasti dokternya juga seneng. Pokoknya sebatas pasien itu ngerasa seneng berobat sama kita gitu loh. Bahkan kalau misal ada istilahnya dokter baru ketemu ngelihat dokter yang senyum aja pasien itu udah sembuh gitu loh. Kayak gitu sih, gue pengennya yang kayak gitu. Gitu. Kalau dari Zara, Kalau aku lebih tadi kan aku nggak Indonesia kayak gitu, jadi aku pingin banget jadi dokter yang memang mengabdi ke masyarakat yang misalkan pengalaman kayak gitu. Terus pingin ngebantuin orang-orang yang memang ekonominya rendah, soalnya kan kesehatan kan juga harus, itu kan hak setiap orang kan kesehatan. Jadi kalau Indonesia sendiri kan juga sekarang biayanya mahal. Nah, aku pingin jadi dokter yang bisa apa ya, mewujudkan kesehatan juga bagi orang-orang yang memang ekonominya rendah juga. Jadi semua tuh dapat haknya gitu. Itu sih Kak. tuh guys, jadi dokter tuh juga bukan cuma cari cuan. Betul. Bener banget. Kalau cari cuan, kalau lo tahu ya, harga dokter di puskesmas pakai BPJS tuh cuma 2.000. Bener. Kalau lo cari cuan, kayak begitu doang gimana ceritanya? Emang kalian ketika masuk kedokteran diterima oleh teman sejawat kalian, buat jadi orang yang memang peduli sama sesama manusia, peduli dengan keberadaan orang lain, peduli dengan gimana caranya kalian bisa satu sama lain hidup sehat tanpa adanya hambatan apapun. Ketika kalian jadi seorang dokter, bukan hanya hal ekonomis dan finansial yang kalian kerja, Betul. tapi pencapaian diri kalian bukan hanya hal seperti itu. Pencapaian diri kalian adalah hal-hal yang udah kalian sebutin tadi. Semoga apapun yang kalian inginkan ke depannya dapat terlaksana, dapat menjadi apa ya? Sekarang sebagai buktinya gitu loh. Kamera ini sebagai buktinya kalau cita-cita kalian ke depannya bakal terjadi. Amin ya Allah. By the way, gue mau nambah sedikit. Apa tuh? Ini dosen gue dari awal gue masuk kuliah udah nekanin kayak gini. Kalian kalau mau kaya jangan jadi dokter. Jangan pernah mau jadi dokter karena ya tadi udah dengar sendiri kan, puskesmas dokter orang dibayar pakai BPJS berapa sih, cuman berapa. Kalau kalian mau kaya jangan jadi dokter, jadi bisnismen aja gitu. Terakhir, ada gak sih motivasi kalian buat banyak banget nih yang nanyain tentang jurusan kedokteran, artinya orang banyak banget yang sama kedokteran. Ada gak sih motivasi buat mereka biar mereka semakin terpacu, gue pengen jadi dokter kayak lo? Aduh deh. Kalau dari aku mungkin yang pertama yakin. Kalau misalkan kalian jadi dokter itu yakin dulu kalian tuh pasti bisa. Terus kan tahu sendiri dokter itu lama, nggak apa-apa hadapin aja gitu kan. Namanya juga cita-cita yang tinggi pasti juga butuh usaha yang tinggi juga, butuh usaha yang keras juga. Jadi dari sekarang belajar terus jangan lupa doa. Pokoknya terus semangat ya, jaga kesehatan juga. Pokoknya intinya ingat di kedokteran itu nggak sebentar dan nggak segampang itu gitu. Jadi emang benar-benar harus tekun, harus niat. Terus kalau misalkan nanti udah masuk dokter, udah masuk dokteran, jangan capek, ingat-ingat tujuan kalian masuk dokter itu apa. Terus ya pokoknya jangan gampang putus asa, jadi sih. Terharu banget, jadi memang dokter loh. Selanjutnya sih Kak, dipersilakan. Ya tadi sama juga jadi dokter kan susah banget ya, kita harus kerja keras sih. Nggak mesti pinter perlu, tapi yang penting rajin sih, kayak rajin ya, inisiatif aja diri sendiri, mulai belajar sendiri kayak atau ngajakin teman belajar bareng kayak gitu. Terus juga jaga-jaga kesehatan karena kuliah kedokteran itu emang stres banget kan, tekanan pressure banyak banget, mulai dari teman seangkatan kayak, mau dari kakak tingkat, mau dari dosen, mau dari tugas dan segala macam, itu banyak banget pressure-nya. Jadi jaga kesehatan perlu banget gitu, karena gampang banget sakit kalau misalnya gak kuat-kuat staminanya gitu. Soalnya kuliah sampai sore, terus juga belum lagi kalau misalnya ikut organisasi, rapat segala macem, terus belum lagi tugas bejibun lah ya gitu. Jadi gitu sih. Wih, mantap banget, terharu banget. Conclusion-nya, teman-teman yang masuk jurusan kedokteran, mantepin mental kalian, mantepin nilai kalian, mantepin kemampuan kalian. Itu semua bakal semakin baik seiring berjalannya waktu. Bukan masalah uang yang kalian cari, tapi gimana caranya nilai dan value kalian dalam hidup bisa terbayar ketika kalian dibebani sebagai seorang dokter. Untuk kedepannya, gue harap masih banyak orang-orang yang mencontoh pada jawaban-jawaban mereka yang memang niatnya dari awal seperti itu. Gue harap banyak banget anak-anak SMA bisa terhingga yang bisa jadi dokter teladan, yang bahkan ketika gue nonton video ini kelak
setahun kemudian gue pengen ada orang-orang yang komen cuma sekedar bang gara-gara podcast lo gue bisa masuk jurusan kedokteran dan itu gue mengalami banget dari siswa-siswa yang SMA dan SMA. Akhir kata gue thank you banget buat kalian berdua yang udah ngeluarin waktunya buat hari ini. Kalian berdua keren banget. Gue doain buat semester berikutnya kalian bisa ngejalanin pendidikan preklinik kalian dengan sebaik-baiknya dan dapat gelar dokter sesuai dengan keinginan kalian. Amin. Buat teman-teman, ini akhir dari podcast dari jurusan kedokteran. See you untuk podcast selanjutnya. Bye. Bye.